Halo teman-teman, salam kenal, selamat datang di konten YouTube pertamaku. Konten kali ini cukup menarik nih untuk dibahas. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Laurel Tania. Untuk tugas kuliah sih sebenarnya konten ini, yaitu untuk tugas digital tourism dengan dosen pembimbing Ibu Santi Maudiarti SEMPD dari Sekolah Tinggi Pariwisata. Nama saya Laurel Tania dari kelas D4 UPWA dengan angkatan 19 dengan NIM 1942010032, dan kali ini saya akan membahas mengenai wisata maritim atau bahari di Indonesia. Dan ini adalah foto saya ke depan video tadi soalnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai pariwisata wisman di Indonesia. Seperti kita tahu ya, ada sebuah wabah di akhir tahun 2019, tapi ada di Indonesianya itu sekitar bulan ketiga atau keempat. Nah, di sini saya akan meng-compare dari tahun 2019 ke tahun 2020. Nah, selain kita lihat jumlah pengunjung wisatawan mancanegara pada tahun 2019 itu sekitar 1.377 pengunjung. Sedangkan tahun 2020 itu turun drastis, benar-benar sedrastis itu, karena penurunannya itu hingga 88% menjadi 164. Selain karena ada wabahnya virus ini, karena pemerintah juga menetapkan sebuah larangan untuk adanya penerbangan dari luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya, sehingga wisatawan nggak bisa datang atau masuk ke Indonesia. Cuman untuk sekarang wisatawan udah boleh masuk sih, udah pariwisata udah mulai bangkit sedikit demi sedikit. Cuman ya untuk perbandingan 2019 ke 2020 memang penurunannya sekitar 88%. Nah, untuk jumlah kumulatifnya tuh nggak jauh beda, karena penurunannya itu sekitar 75%, yang besar sekali ya. Lalu untuk data kedatangan wisman mancanegara berdasarkan jenis kelamin, dapat kita lihat bahwa jenis kelamin pria itu jauh lebih banyak ketimbang yang wanita, yaitu sekitar 73%, dan kedatangan wisman mancanegara berdasarkan usia itu kebanyakan di range usia 25-34 tahun, yaitu 34%. Yang bisa kita simpulkan bahwa kebanyakan wismannya itu yang datang adalah millennials. Oke, untuk kedatangan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan itu paling tinggi yaitu Timor Leste, lalu disusul dengan Malaysia, Tiongkok, Rusia, dan terakhir adalah Belanda. Lalu kedatangan wisman mancanegara berdasarkan pintu masuk yang paling tinggi yaitu melalui darat, lalu kedua melalui laut, dan ketiga melalui udara. Dan yang terakhir adalah kedatangan wisman mancanegara berdasarkan metode pencatatan itu kebanyakan dicatat melalui mobile position data. Kalau imigrasi bahkan itu kecil ya, cuma 14%. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama kita ya, yaitu wisata bahari. Salah satu jenis wisata di Indonesia yang sedang dibangkitkan oleh pemerintah adalah wisata bahari atau maritim. Karena sebagai negara kepulauan, Indonesia diberkahi dengan potensi wisata bahari yang luar biasa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai wisata maritim atau bahari, ada baiknya kita mengenal lebih dahulu nih pengertian dasar dari wisata bahari itu sendiri. Nah, wisata maritim atau bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah seperti pantai dan pulau-pulau sekitarnya. Secara singkat, wisata bahari adalah sebuah rekreasi di pantai atau lautan. Wisata bahari juga didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk memanfaatkan wilayah pantai dan laut sebagai tempat wisata. Wisata bahari juga disebut sebagai wisata air. Contoh-contoh kegiatan yang meliputi wisata bahari itu adalah bermain ski air, jet ski, berenang, speedboat, menyelam, diving, dan kegiatan lain yang menikmati keindahan bawah laut yang emang berkaitan dengan laut ataupun pantai itu sendiri. Berada di dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia, pesona wisata bahari Indonesia dapat dilihat dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak destinasi wisata bahari di Indonesia yang bisa dikunjungi, salah satunya adalah Gili Trawangan, Lombok. Berlokasi di barat daya Pulau Lombok, merupakan destinasi wisata top Asia yang berada pada peringkat ke-6 sebagai destinasi paling diminati di Asia. Gili Trawangan
Dulunya adalah sebuah kampung nelayan yang beberapa tahun belakangan ini berkembang dan bertransformasi menjadi kawasan wisata yang tidak pernah gagal untuk menarik pengunjung yang datang dari seluruh dunia. Di sana terdapat garis pantai yang menakjubkan, pasir putih, perairan biru, dan kehidupan laut yang gak kalah menarik nih untuk dilihat dan dikunjungi dan diteliti lanjut. Nah, bukan hanya itu, tempat wisata ini populer karena keramat tamahan penduduknya, kenyamanannya, keamanannya, budaya, dan keunikannya. Aktivitas favorit yang nggak boleh dilewatkan jika berkunjung di Gili Trawangan adalah snorkeling. Di sana wisatawan bisa berenang dari pantai tanpa harus menyewa perahu. Begitu berada di dalam air, wisatawan pasti bisa langsung mengagumi keindahan lautnya yang menakjubkan dengan karang-karang yang berwarna-warni. Nah, di sana tuh terdapat lebih dari 73 spesies ikan tropis dan makhluk hidup lainnya yang termasuk hal-hal yang emang nggak boleh dilewatin, yaitu adalah kura-kura dan penyu. Nah, di sini selanjutnya itu ada beberapa aktivitas wisata bahari yang bisa dilakukan di Gili Trawang. Pertama adalah speedboat di Teluk Nara. Di sini pengunjung hanya mengeluarkan sekitar 350.000 untuk menikmati speedboat ini. Lalu di sana juga ada sewa sepeda, yaitu 50.000 per hari, dan itu benar-benar nyenengin banget karena kita bisa kelilingin pantai, kelilingin Gili Trawang dengan menggunakan sepeda dan melihat keindahan alamnya. Lalu selanjutnya ada sewa kimono, yaitu 100.000 per hari. Lalu ada juga snorkeling, yaitu 150.000 per 3 jam. Lalu kemudian ada kuliner khas Lombok, start from 6.000, murah ya, karena emang di sekeliling Gili Trawang ini tuh banyak banget penjual-penjual yang menjual makanan khas dari Lombok itu sendiri, dan emang harganya tuh jangkau lah. Lalu penginapan atau resort start from 200.000 per malam, tergantung bintangnya sih, itu yang paling murah. Cuman yang paling mahal ya bisa berjuta-juta per malam. Itu tergantung dari fasilitas resort yang dia berikan tuh fasilitasnya seperti apa. Lalu selanjutnya ada hunting foto, spot foto instagramable. Nah, di sini kan emang banyak banget ya Gili Trawang itu spot-spot foto yang emang menarik banget nih untuk dipakai atau untuk diabadikan oleh orang-orang yang emang suka banget untuk berfoto. Jadi menjadi latar belakang sehingga feed Instagram menjadi jauh lebih estetik gitu. Lalu selanjutnya, selain di Gili Trawang, Indonesia juga memiliki destinasi lain nih yang emang menawarkan wisata bahari yang gak kalah bagus, yaitu adalah Pink Beach di Labuan Bajo, NTT, Nusa Tenggara Timur di Lombok juga. Akses menuju ke Pink Beach Lombok itu diharuskan menelusuri hutan tropis, dan jalannya itu yang emang agak sedikit rusak, cuman memang sedang akan diperbaikin sih. Secara administratif, lokasi Pink Beach Lombok terletak di Lombok Timur, bagian selatan, yang tepatnya di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Nah, kenapa sih ya pantainya itu bisa disebut Pink Beach dan kenapa pasirnya itu bisa pink? Nah, jadi itu ada hewan foraminifera pada koral atau serpihan terumbu karang yang terbawa ombak ke pesisir laut yang berwarna merah lalu hancur bercampur dengan pasir putih di pantai ini yang menjadikannya berwarna pink. Jadi karena pasirnya itu bercampur dengan si serpihan dari terumbu karang yang mengandung si foraminifera ini, jadinya warna merah dan bercampur dengan pasir putih dan warna-warna lain yang akhirnya menghasilkan warna pink. Nah, pantai ini tuh dibuka setiap hari selama 24 jam. Lalu selanjutnya di pantai ini juga banyak nih aktivitas-aktivitas yang sangat menarik untuk untuk dilakukan. Contohnya ini ada berenang dan berselancar. Lalu selanjutnya ada menikmati pemandangan dari atas bukit, karena ketika kita berada di atas bukit, kita melihat dari atas, kita bisa melihat pantai dan pasir yang emang halus berwarna pink
lalu bertransisi dengan laut yang warnanya itu birunya cantik banget. Jadi kalau untuk difoto atau untuk dilihat dipandang itu benar-benar secantik itu. Lalu selanjutnya adalah snorkeling dan diving, di sana juga bisa. Lalu menyusuri pantai yang berpasir pink, ya jalan-jalan keliling aja. Lalu kuliner di sekitar pantai, karena di pantai itu banyak banget orang-orang yang jualan makanan khas Lombok dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, maksudnya harga standar lah, nggak mahal tapi nggak murah juga ya. Lalu selanjutnya ada hunting foto yang instagramable, jadi buat orang nih yang suka foto atau suka menghunting foto itu cocok banget untuk ke untuk ke pantai pink ini, karena emang benar-benar banyak banget spot foto yang bagus banget, apalagi latar belakangnya itu bisa buat feed Instagram kita tuh jadi lebih estetik gitu lah. Lalu selanjutnya itu di Pink Beach ini juga punya goa Jepang yang letaknya tuh di sekitar pantai, dan ini merupakan situs sejarah. Lalu untuk harga tiketnya sendiri bisa kita lihat, untuk wisatawan lokalnya itu sekitar 10.000, untuk wisatawan mancanegara itu 50.000. Harganya jomplang banget ya, 10.000 ke 50.000 ya, itu untuk pemasukan inilah negara lah, untuk menambah pemasukan negara. Lalu kalau untuk pelajar atau mahasiswa atau rombongan lokal itu harganya 5.000 per orang. Lalu untuk pelajar atau mahasiswa atau rombongan mancanegara itu 25.000, jadi harga setengahnya. Lalu untuk snorkeling itu harganya 270.000 per orang, sudah termasuk dengan perahu. Jadi kalau snorkeling itu kan memang harus naik perahu dulu ya baru bisa snorkeling, dan itu harganya udah termasuk. Jadi memang harganya itu nggak terlalu mahal, standar lah, nggak murah juga tapi standar gitu. Nah selanjutnya selain pantai Pink ini atau Pink Beach, di Indonesia juga punya destinasi yang emang gak kalah menarik, yang memang wisata baharinya tuh bagus gitu, yaitu adalah Pantai Ora. Jadi Pantai Ora merupakan suatu pantai yang terletak di Pulau Seram, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, Indonesia. Pantai yang berlokasi di ujung barat Teluk Sawai ini berada di sebelah Desa Saleman dan Desa Sawai di tepi hutan Taman Nasional Manusela. Pantai Ora memiliki karakteristik pantai yang berpasir putih dengan air yang sangat jernih dan tenang, dengan kekayaan terumbu karang, ikan, dan aneka beragam biota laut lainnya. Pantai Ora dan Desa Sawai ini merupakan objek wisata di Teluk Sawai yang emang setiap tahunnya dapat menyedot sekitar 500 wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Itu menurut penelitian pada tahun 2013, dan emang sampai sekarang meningkat terus sih wisatawan ke Pantai Ora ini. Pantai Ora memiliki resort penginapan yang mengambang di atas pantai, sementara di Desa Sawai terdapat pondok wisata yang berada di antara pemukiman penduduk yang juga terapung di pantai. Berbagai kegiatan wisata yang bisa dilakukan di Pantai Ora antara lain ada wisata alam, wisata tirta, snorkeling, selam, atau diving ya, wisata kuliner, jelajah gua, dan fotografi. Jadi resortnya itu tuh kayak mungkin di Maldives gitu, jadi soalnya dia terapung di atas pantai dan itu cantik banget. Jadi ketika kita bangun kita bisa ngeliat pantai, langsung kita lihat bawah kita langsung tuh air, itu benar-benar cantik banget sih. Oke, Pantai Ora sendiri cukup kecil ya, karena dikelilingi kawasan teluk tersebut. Selain terdapat Pantai Ora, juga terdapat pantai-pantai lain sebagai tempat wisata seperti Mata Air Belanda dan Bukit Batu. Dan emang jarak itu nggak jauh, jadi ketika kita ke Pantai Ora kita juga bisa mengunjungi destinasi-destinasi lainnya. Lalu rute yang perlu dilewati bila ingin berkunjung ke Pantai Ora ini dengan perjalanan awal, kalau misalnya kita ambil perjalanan meeting point-nya itu di Jakarta, adalah bisa melakukan penerbangan dari Jakarta direct flight maupun transit ke kota Ambon. Nah, dari kota Ambon dilanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Tulehu untuk menyeberang ke pelabuhan Amahai di Pulau Seram. Sesampai di pelabuhan Amahai dilanjutkan dengan perjalanan darat membelah Pulau Seram untuk tiba di Desa Saleman. Nah, dari Desa Saleman inilah perjalanan terakhir yang harus ditempuh dengan menggunakan perahu sebelum tiba di destinasi utama, yaitu Pantai Ora. Jika dikalkulasi, maka total perjalanan darat, laut, dan udara dari Jakarta hingga ke Pantai Ora itu bisa memakan waktu hingga 10 jam. Jadi emang lama, cuman
saat sampai di sana bakal terbayar semua sih. Emang secantik itu, resortnya juga senyaman itu, pemandangannya emang benar-benar secantik itu, udaranya seger banget. Untuk penginapan di Pantai Ora Beach Resort ini adalah sekitar 950.000 per kamar. Nah, selain Ora Beach Resort ini ada alternatif penginapan lainnya di sekitar Pantai Ora, yaitu ada Ora Sunrise View, Kakatua Bungalow, Sankey Water Cottage, dan Nusa Nalam Beach Resort. Nah, di Pantai Ora Resort ini juga menyediakan sebuah paket honeymoon bertemakan wisata bahari dengan menikmati kegiatan wisata bahari gitu. Nah, harganya itu sekitar 5.193.000 untuk per orang, dan kegiatan ini untuk 3 hari 2 malam. Harganya memang sedikit lebih mahal karena banyak banget aktivitas yang menarik yang disediakan dan ditawarkan di paket honeymoon kali ini. Nah, karena kan honeymoon itu sesuatu yang diaman tapi seumur hidup dan memang harus spesial kan. Makanya kalau misalnya kita ingin berkesan, kita bisa mengunjungi Pantai Ora ini. Nah, apa aja sih yang didapatkan dari paket honeymoon ini? Yaitu transportasi udara pulang pergi, lalu juga ada penginapan spesial honeymoon. Jadi penginapannya itu di resort itu dihiasi dengan hal-hal yang emang romantis gitu. Lalu selanjutnya ada breakfast, lunch, dinner, dan dinernya itu candlelight dinner, sangat spesial. Lalu ada snorkeling, ada juga diving, ada kegiatan hunting spot foto, karena kan ketika kita mengunjungi suatu destinasi yang bagus, pasti kita mencari spot fotonya, apalagi untuk honeymoon. Pasti pasangan pasutri itu ingin mengabadikan momen kebersamaan mereka dengan sangat-sangat spesial, dengan latar belakang yang spesial, dengan kayak banyak latar belakang yang emang lucu dan romantis. Dan Pantai Ora ini menyediakan banyak banget spot foto yang estetik gitu. Lalu ada juga perahu, karena dari sana untuk menuju ke resortnya itu memang menggunakan perahu, karena kan resortnya itu berada di atas laut, di atas pantai gitu. Dan ini adalah sumber-sumber yang saya pakai untuk meneliti mengenai PowerPoint kali ini. Dan saya juga menuliskan sumber-sumber itu di description box. Jadi misalnya kalian ingin meresearch sendiri, kalian ingin mencari sendiri kayak mulai dari statistik mengenai pariwisata yang awal tahun 2019-2020, atau tentang Gili Trawangan, atau tentang Pantai Ora tadi, lalu juga bisa juga tentang Pink Beach. Itu kalian bisa research sendiri, bisa klik-klik sendiri web-web yang memang aku kasih, yang aku paparin di description box. Jadi kalau misalnya memang tertarik, bisa langsung cek aja di description box. Nah, segitu aja presentasi aku kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah menonton video sampai akhir. Maaf jika misalnya masih ada kata-kata yang patah-patah, atau kata-kata yang nggak bagus, atau kata-kata yang memang informal atau kurang enak didengar, karena memang masih baru pertama kali juga. Tapi aku kedepannya akan jauh lebih berusaha dan improve supaya jauh lebih enak didengar. Segitu aja dulu. Sekali lagi nama saya Laura Tania. Makasih dan sampai jumpa. Bye bye.